Saya merasa waktu saya di universitas sia-sia. Saya telah mencari pekerjaan baru-baru ini, tetapi sepertinya tidak bisa mendapatkannya. Saya perlu makan dan bertahan hidup, jadi saya mencoba mencari pekerjaan sesuai bidang studi saya, tetapi pekerjaan yang saya temukan hanya bergaji sekitar 800 yuan per bulan. Saya benar-benar marah dan menangis karena saya merasa waktu 4 tahun di universitas tidak terlalu berarti. Di satu sisi, saya merasa belum memenuhi harapan orang tua saya, dan di sisi lain, saya merasa telah menyia-nyiakan uang dan usaha mereka. Tingkat pengangguran kaum muda di China telah mencapai rekor tertinggi, dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Banyak anak muda yang datang ke kota-kota besar tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan, harus menerima upah rendah yang tidak sebanding dengan kemampuan profesional mereka dan menanggung intimidasi di tempat kerja untuk bertahan hidup. Sejumlah besar anak muda berada di ambang kegelisahan dan kehancuran. Saya benar-benar tidak dapat menemukan pekerjaan karena saya telah menganggur selama lebih dari setengah bulan. Saya telah mengirimkan resume saya ke lusinan perusahaan setiap hari. Saya bahkan menghabiskan lebih dari 60 yuan untuk langganan mencari pekerjaan. Saya memperbarui resume saya setiap hari, tetapi tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia, entah sudah dibaca dan tidak dibalas, atau tidak dibaca sama sekali. Saya sama sekali tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tetap memasang wajah tegar, tapi saya takut tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebelum tahun baru. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya pulang ke rumah saat tahun baru? Saya bahkan lebih takut bahwa saya tidak akan dapat menemukan pekerjaan bahkan setelah tahun baru. Saya merasa tidak bisa menerimanya. Saya telah belajar dengan giat selama lebih dari 10 tahun. Mungkinkah hasil akhirnya adalah saya menjadi pengangguran? Halo semuanya, saya adalah lulusan angkatan 2022, dan saya adalah korban dari perkembangan zaman. Saya pikir tahun lalu sudah cukup sulit untuk mencari pekerjaan, tetapi ternyata tahun ini lebih sulit lagi. Begitu saya terhubung ke internet, saya melihat bahwa semua lulusan tahun 2023 berada dalam kesulitan. Pada tahun 2023, jumlah lulusan baru di China mencapai 11,6 juta, mencetak rekor baru. Bahkan lulusan dari universitas bergengsi yang dikenal sebagai institusi 985 dan 211, mendapati diri mereka berjuang di pasar tenaga kerja. Meskipun telah mengirimkan resume ke lebih dari 100 perusahaan, mengikuti berbagai tes dan wawancara, mereka tetap saja ditolak. Kenyataan pahit ini menghancurkan kepercayaan diri mereka dan membuat mereka mempertanyakan nilai pendidikan mereka. Tidak ada gunanya lulus dari sekolah bergengsi, Anda tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Saya lulus dari sebuah universitas elit. Saya mencari pekerjaan sebelum lulus. Saya pikir saya mengirimkan resume saya ke 100 perusahaan, dan kemudian saya mengikuti tes tertulis untuk sekitar 10 perusahaan. Dari 15 hingga 20 perusahaan, saya selalu gagal. Saya bahkan meragukan diri saya sendiri. Pada akhirnya, setelah saya belajar dengan giat selama lebih dari 20 tahun, tetapi akhirnya tidak dapat menemukan pekerjaan setelah saya keluar. Saya tidak berani pulang ke rumah dan memberitahu mereka. Mereka semua mengira setelah saya lulus, saya akan menjalani kehidupan yang baik. Tapi apa gunanya sekolah yang bergengsi? Saya masih harus memulai dari nol. Pasar tenaga kerja yang suram telah memaksa banyak lulusan, baik sarjana maupun pascasarjana, untuk menganggur atau bekerja dengan gaji rendah seperti pengantar makanan. Statistik menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2023, jumlah pengemudi pengantar makanan yang aktif di berbagai platform mencapai 40 juta, lebih dari setengahnya adalah lulusan perguruan tinggi. Sebuah video viral baru-baru ini menyoroti penderitaan seorang desainer berusia 37 tahun yang, setelah di-PHK, kesulitan mencari pekerjaan. Dia terpaksa mengantar makanan sambil mencari pekerjaan, dan akhirnya mendapatkan posisi di sebuah gedung perkantoran. Ketika dia menerima berita tersebut saat mengantar makanan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak di tengah hujan, "Saya mendapatkan pekerjaan." Diliputi emosi, ia pun menangis. 8 bulan akumulasi kecemasan dan ketidakadilan dilepaskan pada saat itu. Belakangan ini, muncul istilah baru, urban wanderer. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berpura-pura bekerja, menghabiskan sepanjang hari mereka duduk tanpa tujuan di tempat-tempat umum seperti perpustakaan dan kafe dengan tatapan harapan yang redup dan kecemasan yang membara di mata mereka. Orang-orang ini dulunya diharapkan sibuk di kantor untuk menangani rentetan informasi dan rapat yang tak ada habisnya. Sekarang menganggur, mereka berkeliaran di ruang publik. Seorang pengguna internet menulis tentang pembuatan grup WeChat yang beranggotakan lebih dari 500 orang. Semuanya adalah para profesional SDM yang menganggur dan berusia di atas 30 tahun. Setiap hari, para anggota berbagi cerita tentang perjuangan dan rasa frustasi mereka dalam menghadapi wawancara kerja dan proses pencarian kerja yang sulit. Beberapa orang telah mengirimkan 2.000 resume hanya untuk mendapatkan 3 kali wawancara, namun belum mendapatkan tawaran pekerjaan. Ada pula yang telah melakukan perjalanan dari Shenzhen ke Beijing untuk wawancara, tinggal berbulan-bulan tanpa hasil sebelum kembali. Banyak yang telah melakukan wawancara dengan 50 perusahaan tanpa ada satupun tawaran pekerjaan. Meskipun banyak yang bersedia menerima pemotongan gaji sebesar 50%, 30%, atau lebih, mereka tetap saja masih menganggur. Para mantan profesional ini, yang kini berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dasar untuk menghidupi keluarga mereka, terhimpit oleh beban KPR dan kredit mobil.
Mereka mengkhawatirkan pendidikan anak-anak mereka dan merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia, dan selalu khawatir rumah mereka akan disita. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, mereka terus mencari cara untuk bertahan hidup. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis. Seorang manajer bisnis, Wong, bertanya, di mana letak masalah tingkat pengangguran yang begitu tinggi? Manajer lain bernama Yao menambahkan, semua orang mengira bahwa setelah pandemi, mereka dapat berkembang dalam karir mereka, jadi mengapa situasi pekerjaan lebih buruk dari sebelumnya? Telah diketahui bahwa meningkatnya tingkat pengangguran di China disebabkan oleh kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan akibat pandemi selama 3 tahun. Kebijakan nol COVID yang ketat dari Partai Komunis China memperburuk berbagai industri, yang menyebabkan seringnya berita tentang penutupan bisnis. Selain itu, tindakan keras pemerintah terhadap industri platform internet, game dan sektor pendidikan menyebabkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran di banyak perusahaan. Setelah pandemi, percepatan penarikan perusahaan asing, runtuhnya banyak perusahaan swasta, dan penurunan signifikan di sektor real estate telah memicu gelombang pengangguran besar-besaran. Yang paling terdampak adalah jutaan lulusan muda yang menanggung beban tsunami pengangguran ini. Seberapa parahkah krisis pengangguran di China? Tahun ini, tingkat pengangguran kaum muda di China tetap tinggi, mencetak rekor baru setiap bulannya. Pada bulan April, tingkat pengangguran untuk usia 16 hingga 24 tahun adalah 20,4%, meningkat menjadi 20,8% pada bulan Mei dan mencapai 21,3% pada bulan Juni. Mulai bulan Juli, Biro Statistik Nasional China mengumumkan penangguhan publikasi angka-angka ini, sebuah keputusan yang memicu skeptisisme dan kritik secara online, dengan para netizen menuduh pihak berwenang mengubur kepala mereka di pasir. Data pengangguran yang dirilis oleh pemerintah China telah menjadi kontroversi dan dipertanyakan. Secara resmi, ada 2 jenis tingkat pengangguran yang dipublikasikan, tingkat pengangguran terdaftar di perkotaan dan tingkat pengangguran survei perkotaan. Keduanya hanya mencakup populasi perkotaan, dan mengabaikan pekerja di pedesaan dan pekerja migran. Selain itu, angka-angka ini sering dituduh dipercantik dan disembunyikan, menunjukkan bahwa angka pengangguran yang sebenarnya di China mungkin jauh lebih buruk daripada yang ditunjukkan oleh data resmi. Zhang Dandan, seorang profesor di Universitas Peking, melakukan penelitian tentang pengangguran kaum muda pada bulan Maret tahun ini. Penelitiannya menemukan bahwa Biro Statistik tidak menghitung 16 juta orang dewasa muda yang menyerah untuk bekerja dan bergantung pada tabungan orang tua. Oleh karena itu, jumlah pengangguran kaum muda berusia 16 hingga 24 tahun di China bisa mencapai 22,3 juta, yang berarti tingkat pengangguran kaum muda pada bulan Maret bisa mencapai 46,5%. Analisis ini, yang dipublikasikan di situs web Taixin musim panas ini, yang dengan cepat disensor. Katsuji Nakazawa, seorang kolumnis untuk Nikkei Asia, mengungkapkan dalam sebuah artikel pada tanggal 26 Oktober bahwa orang-orang di Provinsi Hubei dan sekitarnya percaya bahwa tingkat pengangguran kaum muda yang sebenarnya mungkin 2 kali lipat dari data resmi pemerintah. Ini berarti bahwa tingkat pengangguran di kalangan anak muda di daratan China bisa mencapai atau bahkan melebihi 40%. Sumber tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa banyak anak muda yang bekerja hanya sekali atau 2 kali seminggu, namun dalam statistik pemerintah, mereka dihitung sebagai orang yang bekerja meskipun pekerjaan mereka tidak stabil. Artikel tersebut mencatat bahwa bagi pihak berwenang Beijing, mengendalikan peningkatan tajam dalam pengangguran kaum muda telah menjadi prioritas yang mendesak. Menurut Radio Free Asia, seorang editor senior di Southern Weekly menunjukkan bahwa mungkin 80% dari lulusan baru perguruan tinggi menganggur. Seorang profesor universitas yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa di bawah tekanan pihak berwenang, universitas dipaksa untuk memalsukan data ketenagakerjaan. Profesor Chen dari Dalian University of Technology mengkonfirmasi bahwa universitas sekarang mengharuskan sekretaris dan kepala sekolah untuk mengawasi pekerjaan secara pribadi, yang mengarah ke pemalsuan data yang meluas. Situasi ketenagakerjaan sedikit lebih baik bagi mahasiswa dengan keterampilan teknis di bidang teknik, tetapi bagi lulusan seni dan sains, pasar kerja sangat suram. Profesor Chen mengatakan bahwa situasi tahun ini tidak optimis, dan lapangan kerja untuk institusi yang komprehensif sangat menantang. Banyak perusahaan melakukan perampingan karena semakin banyak orang yang menganggur dan berjuang untuk mencari nafkah. Jumlah tunawisma yang tinggal di jalanan meningkat tajam, seiring dengan datangnya musim dingin. Tempat-tempat seperti Guangdong, Shenzhen, dan Dongguan telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang yang tidur di jembatan, alun-alun, dan jalanan karena pengangguran. Parahnya krisis pengangguran di China tercermin dalam kehidupan mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, yang kini terpaksa tidur di alun-alun berjuang untuk mendapatkan makanan dan istirahat. Di kota-kota seperti Shenzhen dan Dongguan, kaum muda semakin sulit mendapatkan pekerjaan, yang menyebabkan sebagian dari mereka terpaksa tidur di jalanan. Fenomena ini semakin meningkat. Ini adalah pemandangan yang diambil oleh seorang netizen pada tanggal 20 November di stasiun bus Longhua di Shenzhen. Orang-orang yang tidur di stasiun dengan barang-barang mereka, merupakan salah satu dari sekian banyak tempat berkumpulnya para pengangguran. Namun, banyak yang enggan untuk meninggalkan Shenzhen, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang apakah pihak berwenang akan menggusur para tunawisma tersebut seperti yang telah mereka lakukan pada pengemis di masa lalu. Generasi muda saat ini semakin mengadopsi sikap mudah menyerah. Seorang siswa membagikan sebuah unggahan yang meratapi kesia-siaan dari 12 tahun sekolah mereka yang sulit, membandingkannya dengan pengalaman seperti di penjara, hanya untuk berakhir di pekerjaan bergaji rendah yang tidak ada hubungannya dengan gelar mereka.
Sebagai simbol keputusasaan, para siswa difoto sedang berbaring dengan sedih di tanah, beberapa bahkan membuang ijazah mereka ke tempat sampah. Seorang netizen lain menyindir bahwa langkah mereka selanjutnya setelah lulus adalah menantikan masa pensiun. Wall Street Journal melaporkan pada tanggal 6 November bahwa para pejabat China telah meluncurkan serangkaian inisiatif untuk menarik kaum muda untuk bekerja di daerah pedesaan. Tugas mereka termasuk meningkatkan kualitas tanaman lokal, membuat propaganda di tembok, dan memuji kepemimpinan Partai Komunis China di hadapan para petani. Tujuannya adalah untuk mengirim ratusan ribu anak muda ke daerah pedesaan yang terbelakang, memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan ekonomi pedesaan. Pada malam tanggal 4 Mei tahun ini, media resmi merilis sebuah surat dari Xi Jinping kepada para mahasiswa yang mendesak mereka untuk menerima kesulitan di era baru dan mencari peluang di daerah pedesaan. Beberapa ahli melihat langkah ini tidak hanya sebagai sarana untuk mengontrol pikiran dan tindakan kaum muda tetapi juga sebagai taktik untuk meringankan tekanan ekonomi dan tekanan pada partai yang berkuasa. Terlepas dari inisiatif-inisiatif ini, banyak anak muda yang memilih untuk tetap tinggal di kota, menerima pekerjaan berupa rendah atau mengandalkan uang pensiun orang tua mereka. Dengan semakin banyaknya anak muda yang tidak dapat menemukan pekerjaan dan merasa putus asa akan masa depan, ada risiko kerusuhan sosial yang mengancam. Gerakan kertas kosong tahun lalu adalah contoh utama, yang dipicu oleh kebijakan nol COVID PKC, yang sangat mempengaruhi kondisi kehidupan dasar. Orang-orang melakukan protes dengan memegang kertas kosong. Pada akhir tahun 2022, penduduk di lebih dari 20 kota di China dan mahasiswa dari ratusan universitas ikut serta dalam gerakan kertas kosong untuk menentang kebijakan penguncian PKC, menyerukan pengunduran diri Partai Komunis China dan Xi Jinping. Protes langsung terhadap PKC dan pemimpin tertingginya jarang terjadi di China. Chen Sungxing, Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Baru di National Donghua University di Taiwan, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan Xi Jinping telah menyebabkan kondisi yang ekstrim, termasuk potensi perang, krisis ekonomi, kekurangan pangan, dan pergolakan sosial. Ia mengkritik kebijakan-kebijakan ini sebagai hal yang memperburuk kesengsaraan ekonomi China. Dengan tingkat pengangguran kaum muda yang mencapai rekor tertinggi dan jumlah kaum muda yang mengadopsi pendekatan pasif terhadap kehidupan, ia memperingatkan bahwa ekonomi China tidak hanya mengalami flu ringan tetapi dalam kondisi kritis, dengan akumulasi masalah selama beberapa dekade dan penarikan investasi asing. Chen memprediksi bahwa masalah sosial akan meletus dalam 3-5 tahun ke depan.